Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar. Rapat membahas secara khusus tata kelola pengolahan sampah, menyusul rencana penutupan permanen tempat pembuangan akhir Suwung pada 1 Maret 2026 mendatang. Pertemuan ini turut dihadiri Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara serta Bupati Bangli Seng Nyoman Sedano Arte. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan TPA Suwung tetap akan ditutup permanen pada 1 Maret 2026. Dalam waktu 2 bulan ke depan, pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diminta menyiapkan solusi konkret agar persoalan sampah tidak menimbulkan dampak baru. Pengelolaan sampah dapat dioptimalkan melalui TPS 3R, TPST, serta pemanfaatan tebing modern di masing-masing wilayah. Sisanya sedang dipersiapkan untuk menampung sementara di TPA Landeh di Bangli. Optimalkan dulu berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Bupati Badung di wilayah masing-masing. Ada tebing modern, ada TPS 3R, ada TPST, dan pola lain, sehingga itu bisa memaksimalkan sampah diselesaikan. Nah, sisanya sedang dipersiapkan itu TPA Bangli untuk menampung sementara. TPA Bangli di mana lokasi? Di Desa Landeh. Memang TPA Bangli ini ada perdanya, bukan TPA regional. Itu adalah TPA-nya Kabupaten Bangli diatur dengan perda, tetapi dalam perdanya juga diatur pasalnya Kabupaten Bangli bisa bekerja sama dengan daerah lain. Ya, tentu saja dalam hal ini Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli. Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik menegaskan penutupan TPA Suwung akan diikuti dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 2 tahun. Selama masa transisi tersebut, Gubernur Bali bersama Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar diminta segera menyikapi pengelolaan sampah, termasuk melakukan revitalisasi TPA Bangli di Desa Landeh agar dapat difungsikan sebagai lokasi penampungan sementara. Pemerintah melakukan tugas bukan, ini sampah ini memang harus dilakukan pengolahan dengan sangat hati-hati. Jadi ada beberapa alternatif penyelesaian itu, diantaranya juga segera merevitalisasi TPA Bangli yang tadi disebutkan dengan semua instrumennya. Jadi hanya punya waktu 2 bulan jajaran pemerintah provinsi untuk mengupgrade posisi dari TPA Bangli itu untuk sementara bisa digunakan sambil menunggu waste energy. Sementara itu Bupati Bangli Seng Nyoman Sedano Arte menyatakan rencana penggunaan TPA Bangli sebagai TPA sementara masih akan dibahas lebih lanjut dan belum bersifat final. Dan sampai hari ini memang belum ada keputusan final bahwa TPA Bangli menjadi 100% akan dibawa ke Bangli. Pak Wali Kota lagi mengupayakan bagaimana sampai akhir Februari itu sudah bisa juga dikelola dengan sendiri. Badung juga langkah-langkah strategis tentang pengolahan sampah di sumber juga sudah banyak sekali dilakukan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki niat membuang sampah keluar wilayahnya. Saat ini Denpasar mampu mengolah sekitar 500 ton sampah per hari dari total 1.000 ton produksi harian. Sisa sekitar 500 ton sampah masih memerlukan solusi. Pemerintah Kota Denpasar pun memohon agar sekitar 200 ton sampah per hari tetap dapat ditampung sementara di TPA Suwung. Nanti kan kita harus dirapat dulu secara teknis apa benar itu TPA-nya mampu. Kami sudah tadi sampaikan 200 truk itu cukup, beban yang cukup berat juga di jalanan kami sampaikan. Makanya kami menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak, jadi kondisinya kan lebih baik kami di TPA aja dulu sampai 2 tahun ini gitu. Ya, jadi terlepas dari itu kami tetap bagaimana cara kami untuk memanfaatkan misalkan tempat-tempat lain lagi agar tidak sebanyak itu truknya ke Bangli gitu. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah terpadu agar persoalan sampah Denpasar dan Badung dapat tertangani dengan baik sebelum PSEL resmi beroperasi dan TPA Suwung ditutup permanen. Winata Bali TV.